Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan kita belajar membaca Al-Quran metode Anaba dengan irama ros. Sahabat Anaba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai belajar, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. Kita ulangi lagi, belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. Sahabat Anda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan pola nada metode Anabah dengan irama ros, cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mereview kembali apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar bersama pola nada, cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa dilihat ada pola nada metode Anaba dengan irama ros, cara mudah dan menyenangkan membaca Al-Quran. Sahabat sekalian, sebelum kita praktek, kita lihat dulu di sini ada 3 kata: Anaba, yunibu, munibin. Kita baca bersama-sama: Anaba, yunibu, munibina. Ya, di sini tertulis munibina, namun nanti ketika kita praktek yang terakhir kita sukunkan. Sahabat sekalian, di sini ada nada 1, ada nada 2, ada nada 3, dan sudah kita beri warna, ya. Kemudian di bawah ini ada keterangan, ya, bahwa nada 1 adalah nada naik, nada 2 nada datar, nada 3 adalah nada turun. Sahabat Anaba, kita praktek, ya, ini diperhatikan ya, ada tanda panah. Tanda panah ini berarti maksudnya naik, ya. Kemudian ada tanda panah yang tengah ini, ya. Ini maksudnya adalah ada penekanan, ya, ada penekanan saat melafalkan di kata ini, ya. Demikian juga ini. Kemudian yang terakhir juga ada tanda naik, ya, berarti nadanya naik. Kemudian di nada yang kedua ini ada tanda panah lurus seperti ini. Ini maksudnya adalah nada datar, ya, nada datar, sahabat. Kemudian ini, ya, penekanan, ya, ditekan nanti kita praktekkan. Ini juga sama, terus ini datar. Nada yang ketiga ini ada tanda panah tapi dia agak turun ke bawah. Ini menunjukkan
Anaba yunibu munibina. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita praktekkan ya dengan irama ros ya. Silakan sahabat semuanya, saya akan membaca 3 kali. Sahabat di rumah bisa menyimak ya, disimak dulu, kemudian nanti kita ditirukan, kemudian yang terakhir nanti membaca bersama-sama. Jadi nanti pola kita ada 3. Pertama, kami sebagai pembimbing, sebagai guru membacakan dulu sebanyak 3 kali. Sahabat sekalian cukup menyimak dengan baik, dengan seksama ya. Kemudian nanti di tahap yang kedua saya membaca, kemudian nanti sahabat sekalian ikut menirukan ya, sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir nanti kita baca bersama-sama ya sahabat sekalian. Baik, cukup didengarkan dulu. Ana bayuni bumunibin. Ini ada ya. Ana ya, kita ulangi ya sahabat. Coba didengarkan ya. Anaba, ini karena ya tanda panahnya. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Ini maksudnya ya, naik. Ana naik gitu ya. Ana naik. Ana bayuni, ada tekanan. Yuni, tekanan sedikit tapi tidak perlu terlalu lama. Jadi ditekan sebentar kemudian masuk di sini. Ana bayuni bumuni, muni, tekanan di sini ya. Ada tanda panah tekanan. Munibin, naik ya. Munibin. Ana bayuni bumunibin ya. Sahabat bisa menirukan saya ya. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Kemudian yang kedua ini ada datar. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Datar ya sahabat katanya. Jadi tidak naik, tidak turun, tapi datar. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Kemudian yang ketiga kita turun. Ana, nah yang begini ya, turun. Ana bayuni bumunibin. Jadi nadanya lebih rendah dari yang pertama tadi dan yang kedua. Ana bayuni bumunibin. Ana bayuni bumunibin. Itu ya
sahabat sekalian pola nada metode An-Naba ini. Jadi yang pertama naik, kemudian datar, turun. Kita akan baca lagi bersama-sama 3 kali 3 pola nada ini supaya nanti kita betul-betul memahami polanya dan kemudian kita bisa menerapkan di ayat-ayat Al-Quran. Ana bayuni bumunibin, 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 ana bayuni bumunibin. Sekali lagi ya sahabat. Ana bayuni bumunibin, bin, ana bayuni bumunibin, ana turun, ana bayuni bumunibin. Ya. Sahabat An-Naba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita terapkan di ta'awud dan basmalah, ta'awud menggunakan pola nada 1 ya. Kita jelaskan dulu ya. Jadi ta'awud menggunakan pola nada 1. Sementara untuk basmalah nanti menggunakan pola nada 2 ya. Jadi saya contohkan begini ya sahabat. An-Naba a'udzu, ya saya ulangi, An-Naba a'udzu, naik, a'udzu, An-Naba a'udzu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terakhirnya naik ya, rajim, munibin, mirip kan? Munibin, rajim, An-Naba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk basmalah menggunakan nada yang kedua ini. Jadi dia datar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat sekalian, ini kami kenalkan pola nada metode An-Naba tadi ini. Kemudian sahabat An-Naba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba untuk praktek ya. Praktek di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sahabat An-Naba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi alhamdulillah untuk memudahkan kaum muslimin di dalam mempelajari Al-Qur'an, khususnya metode An-Naba dengan irama ros ini, alhamdulillah di sini sudah diberi keterangan ya berupa angka ya. Ada angka-angkanya setiap ayat. Ini tujuannya untuk memudahkan sahabat sekalian untuk menerapkan nada ros ini ya. Bahkan di bawah sini, di bawah ini sudah diberikan keterangan bahwa jika itu angka 1, maka nada yang kita gunakan adalah nada naik. Dan bahkan juga sudah diberi warna ya. Warnanya merah ya. Kemudian jika itu angka 2 berarti nada datar. Nah, sementara untuk angka 3
nada turun. Nah, baik sahabat sekalian, pertemuan sebelumnya kami sudah menjelaskan ya bahwa memang ada 3 nada ini yang kita gunakan di dalam metode Anabe Ramaros ini. Cuman memang kita lebih banyak menggunakan angka 1 dan 2 ini ya. Jadi nada 1 dan 2 ini itu lebih banyak digunakan. Sementara untuk yang angka 3 itu hanya sesekali ya, kondisional. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di dalam surat tersebut misalkan ayatnya ganjil ya, ayatnya ganjil, maka ayat yang terakhir itu baru menggunakan angka 3 ini diturunkan. Tetapi kalau surat tersebut itu ayatnya genap ya, genap, berarti kita hanya cukup menggunakan 2 ini, pola nada 2 ini. Jadi hanya naik turun begitu. Nah, kecuali nanti kalau di akhir memang itu ganjil, baru kita menggunakan angka 3 ini. Nah, kita lihat di surat Al-Fatihah ini sahabat sekalian, ini kan ada ayatnya kan 7 ya, 7. Nah, maka ayat yang terakhir ini diturunkan ya. Ya. Kami ulangi sahabat sekalian, maka ayat yang terakhir diturunkan. Nah, sahabat sekalian, kita akan praktek ya di surat Al-Fatihah ini. Nah, masih ingat tadi pola nada yang kita gunakan untuk membaca basmalah ini? Ya, di sini kami belum berikan angka ya. Tetapi di basmalah ini tadi kita sampaikan bahwa ini menggunakan nada datar atau nada 2 ya. Di dalam rumus tadi ini ya. Saya tampilkan sebentar di dalam rumus ini. Ya. Saya contohkan dulu sebanyak 3 kali, sahabat didengarkan baik-baik ya supaya nanti bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Datar. Nah, sahabat yang mendapatkan penekanan di sini itu pada kata la dan ma. Nah, tadi kan di sini saya tampilkan lagi ya, sahabat. Ini ada tanda panah di bawah ya, ke bawah ini. Ini menunjukkan bukan turun, bukan rendah, tapi di sini ada tekanan sedikit ya. Tidak terlalu lama, jadi tekanan sedikit. Nah, di basmalah ini yang mendapatkan penekanan sedikit itu pada la dan ma. Nah, coba saya contohkan ya. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mana mendapatkan tekanan ya? Manirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi sahabat sekalian, jangan terlalu lama juga ya. Nah, contoh misalkan terlalu lama seperti ini. Bismillah. Nah, ini terlalu lama ya. Jadi ditekan sejenak, sebentar saja. Saya ulangi ya. Saya ulangi 3 kali, sahabat coba didengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir datar. Jadi tidak ada cengkoknya naik maupun turun. Dia lebih datar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian coba kita baca bersama-sama, sahabat sekalian ikut juga melafalkan di rumah ya. Satu, saya hitung ya, supaya kita bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk basmalah ya. Nah, sahabat sekalian, kita coba praktek di ayat yang pertama ya, dan sampai terakhir nanti. Di sini sudah diberikan angka 1, berarti nada naik ya, sahabat. Masih ingat tadi? Anaba. Nah, anaba. Saya ulang sedikit ya. Anaba. Nah, alhamdu gitu. Anaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ya sahabat, saya ulang lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini di mana yang mendapatkan penekanan itu pada lam dan ain ya. Coba perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya, sahabat. Ar-Rahmanir-Rahim. Datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita tanda lagi ya. Ini masih ada satu lagi. Maliki yaumiddin. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita turunkan karena tinggal satu ayat. Jadi ayat 1 sampai 6 ini itu hanya menggunakan 2 pola nada. Jadi hanya naik dan datar, atau nada 1 dan nada 2. Ayat yang ke-7 kita turunkan karena di ayat yang ganjil atau nada 3. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita ulangi sekali lagi ya dari basmalah. Saya ulangi dari basmalah. Sahabat sekalian menyimak sekali lagi dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuh sahabat, kami contohkan. Kemudian saya mengajak kepada sahabat sekalian, ya, sahabat Anaba sekalian, kita baca bersama-sama ya. Ya, jadi saya melafalkan di sini, sahabat sekalian juga ikut melafalkan, kita bersama-sama ya. Harapannya nanti insya Allah semakin memahami ya pola nada ini ya. Baik, persiapan sahabat sekalian, kita baca dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita tambahkan amin ya. Amin. Sahabat sekalian, inilah tadi kita praktekkan di surat Al-Fatihah ya. Tentu semuanya mengikuti pola ini ya, pola nada tadi ya. Maka sahabat sekalian, ini penting untuk kita pahami bersama nada ini ya, perbedaan-perbedaannya, naiknya, datarnya, kemudian turun. Sekali lagi, tanda panah ini ada penekanan dengan tanda panah ke bawah. Sekali lagi ya, ini bukan turun, tapi ini adalah ditekan sejenak, ada penekanan sedikit. Baik sahabat sekalian, sahabat Anaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Al-Fatihah ini kita coba praktek ya, kita coba praktek di juz 30 di surat An-Nas ya, awal dari An-Nas. Di buku Anaba ini sahabat sekalian, nah ini ada buku Anaba, saya kenalkan sedikit ya. Buku Anaba yang ditulis oleh beliau Ustaz Anwar Ihsanuddin dan Ustaz Abdul Khair, cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran. Nah alhamdulillah kita sudah diberi kemudahan ya, karena di buku ini ya, dari surat dari Al-Fatihah kemudian An-Nas sampai surat Ad-2 ini sudah diberikan angka sahabat, sudah diberikan nomor ini, artinya untuk memudahkan kita ya di dalam mempelajari atau menerapkan irama rosni di ayat-ayat Al-Quran ya. Memang belum sepenuhnya sampai 1 juz, tapi insya Allah ini sudah mewakili ya. Ini Al-Fatihah tadi sama ya di sini. Nah, sama di sini, cuma kali ini berwarna. Nah, terus kita coba praktek di surat
Anas sahabat ya, ini ada Anas ya. Nah, coba dilihat sahabat sekalian, alhamdulillah ini ada nomor angka 1 ya. Angka 1 tadi berarti nada naik, kemudian 2 nada datar. Nah sahabat sekalian, sebelum kita lebih jauh belajar irama ros ya di surat ini, kita perlu dulu ya, perlu mengetahui dulu ya, di surat Anas ini ada berapa ayat ya. Kenapa ini perlu kita ketahui? Supaya nanti kita tepat di dalam apa itu, menerapkan pola nadanya. Oh, nada yang saya gunakan ada apa tuh ya, ada apa saja. Nah, di surat Anas ini sahabat, ini ada 6 ayat. 6 ayat berarti kan genap ya. Nah tadi di awal saya sampaikan, kalau nadanya genap, kalau ayatnya genap ya, maka sahabat sekalian cukup menggunakan 2 pola nada saja ya, yaitu nada naik dan datar atau angka 1 dan 2. Nah, di sini sudah kami beri nomor. Jadi sahabat sekalian tidak perlu lagi berpikir, oh ini saya nada satunya di mana, 2 di mana, sudah diberi nomor ya. Nah, inilah salah satu keunggulan buku ini ya. Keunggulan buku ini ya, sahabat kalau ingin belajar lebih detail ya, saya rekomendasikan untuk memiliki buku ini ya, buku Anaba ini, karena sudah mungkin kalau di buku juz am yang lain belum ada nomornya, jadi para sahabat mungkin harus memberikan nomor sendiri, tapi di sini alhamdulillah sudah kita berikan nomornya ya. Jadi sahabat tinggal membaca, mengulangi, kemudian menerapkan grammarnya. Baik sahabat sekalian, sekali lagi di surat Anas ada 6 ayat. Kita hanya butuh 2 pola nada saja, nada 1 dan nada 2. Mari kita praktek ya sahabat. Seperti biasa, sahabat cukup menyimak dulu ya. Jangan diikuti dulu, disimak dulu supaya nanti paham pola nada yang kita terapkan. Di sini ada basmalah ya. Tadi saya jelaskan bahwa basmalah itu menggunakan nada datar atau nada 2 ya. Disimak ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi 3 kali ya supaya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Naik ya sahabat, nas, jadi bukan nas. Kalau nas berarti itu datar ya. Nah naiknya itu dilihat di ekornya nih, dilihat di ekornya. Nah, coba lihat lagi tadi ya, ini kan di ekornya naik ya. Munibin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Datar sahabat ya, 2. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Naik lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Min
syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi hanya dua ya, sahabat. 1 2 1 2. Naik datar, naik datar. Sekarang sahabat, mari kita praktek ya bersama-sama. Sahabat bisa mengikuti ya, kita bersama-sama membaca. Nanti kita mulai dari basmalah. Saya hitung 1 sampai 3, nanti bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Baik sahabat sekalian, kita sudah menerapkan di surat An-Nas dengan pola nada 1 dan 2, 1 dan 2. Kemudian kita coba lanjutkan sahabat di surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq. Sebelum kita praktek di surat Al-Falaq ini, kita lihat dulu ada berapa ayat ya. Di surat Al-Falaq ini ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Tadi saya sampaikan di awal, kalau di dalam surat Al-Quran itu nanti ayatnya ganjil, maka terakhir kita menggunakan pola nada turun ya, pola nada turun ya. Di sini ya sahabat, saya tunjukkan lagi ini ya. Nah, turun. Nah, maka kalau begitu ayat pertama berarti naik, ayat yang kedua datar, kemudian ayat yang ketiga kembali dinaikkan lagi, kemudian ayat yang keempat datar lagi, dan terakhir adalah nada turun ya. Saya coba praktekkan dulu ya sahabat, disimak lagi dengan baik-baik. Nanti saya akan praktekkan dan saya baca 3 kali ayat per ayat supaya sahabat sekalian mudah di dalam memahami iramanya ini. Saya awali dari basmalah. Ingat basmalah tadi adalah nada datar atau nada 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datar ya, tidak perlu diberi cengkok naik dan turun ya, datar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan sahabat ya, karena ini pendek ya bacanya. Falaq.
ya, naik. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, kalau ini datar ya sahabat. Min syarri ma khalaq. Tidak dinaikkan ya, datar. Min syarri ma khalaq. Kemudian ayat yang ketiga kita naikkan lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Waqab. Naik ya. Waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir kita turunkan ya. Wa min. Nah, perhatikan cara bahasanya ya. Wa min, karena turun di situ. Mirip tadi ya. Ana, ini ya. Ana, wa min, ana. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min ya. Jadi memang di metode Anaba Irama Ros ini, kalau tadi saya jelaskan bahwa yang menjadi kunci naik datar turunnya itu adalah di akhir, di ekornya. Cuman untuk di nada yang ketiga ya, di nada yang ketiga atau nada turun, di awal juga kita turunkan. Jadi awal dan akhir ya. Awal dan akhir. Ini agak rendah. Wa min. Nah, coba saya ulang 3 kali. Wa min, wa min, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ya, sahabat. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama ya, sahabat anak sekalian. Apa yang tadi sudah saya contohkan ya. Kita awali dari basmalah bersama-sama ya. Saya hitung
baterainya. Baik sahabat, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar 2 surat ya di dalam Al-Quran, metode Anaba dengan irama ros. Ya, alhamdulillah. Kita memang nanti mentargetkan setiap pertemuan insyaallah kita akan membahas 2 surat. Oleh karena itu, sahabat Anaba sekalian, tetap mengikuti channel TikTok kami ya. Dicatat waktunya dengan baik-baik karena ini akan bersambung terus ya. Hari ini kita membahas An-Nas dan Al-Falaq, maka pertemuan berikutnya insyaallah nanti kita akan lanjut di Al-Ikhlas dan surat-surat yang lain. Oleh karena itu, sahabat jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan pembelajaran metode Anaba dengan irama ros secara mudah dan menyenangkan membaca Al-Quran. Baik sahabat sekalian, di sesi akhir kita akan tutup, namun sebelum kita tutup, kita akan mereview ya. Kita akan mengulang kembali apa yang kita sampaikan tadi ya. Dan saya mengajak semua sahabat bersama-sama ya. Kita membaca kembali ini ya. Pola nada metode Anaba dengan irama ros, cara mudah dan menyenangkan membaca Al-Quran. Kita bersama-sama ya sahabat. 1, 2, 3. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Lagi sahabat. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Anaba yunibu munibin. Nah, sekarang sahabat kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian mari sahabat kita baca lagi ya An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin
naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat Anabah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar banyak hari ini ya, mulai dari Al-Fatihah, kemudian kunci-kunci irama ros metode Anabah, kemudian kita praktek di surat ini ya. Sahabat sekalian, tentu tidak ada yang menjadi motivasi ya baik kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kecuali bahwa sebagaimana Rasul menyampaikan bahwa zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kita diperintahkan untuk menghiasi ya bacaan Al-Quran kita ini dengan suara kita yang merdu ya. Ada yang mengatakan, wah itu adalah bakat. Orang tidak berbakat tidak mungkin bisa. Kami sampaikan, yang tidak berbakat pun insya Allah bisa dengan latihan. Maka sahabat sekalian, tentu ya akan sangat berbeda Al-Quran ini jika dilantungkan oleh orang-orang yang bersuara merdu ketimbang dengan suara yang biasa saja ya. Maka di dalam hadis itu disampaikan oleh Nabi bahwa fa inna sautal hasan, karena suara yang indah, suara yang merdu, suara yang bagus itu yazidul Qur'ana husna. Itu akan menjadikan Al-Quran tambah indah ya, tambah merdu dengan suara kita. Tentu sahabat sekalian, selama ya para ulama di sini memberikan catatan selama tidak berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah kalau kemudian irama dan lagu itu sampai merubah harokat, menambah atau mengurangi harokat. Tapi kalau tidak menambah dan mengurangi, maka insya Allah sangat dianjurkan. Yang kedua, sahabat sekalian, bahwa kalau kita membaca Al-Quran dengan irama merdu, suara yang indah, maka orang-orang yang mendengarkan pun juga akan tersentuh hatinya, ya, akan terenyuh, bahkan mungkin ya sampai mereka bisa menangis, ya, mendengarkan lantunan Al-Quran yang kita bacakan. Maka kami ya dari Anaba Center ini berupaya untuk mengajak kaum muslimin semuanya, ya, bersama-sama kita fastabiqul khairat, sama-sama menyebarkan kebaikan dengan tujuan tadi kita ingin ya supaya sahabat juga bisa ya membaca Al-Quran dengan irama yang baik, irama yang merdu ya. Itulah sahabat yang kami sampaikan. Kemudian mari kita tutup ya. Kita tutup dengan membaca di buku Anaba ini, Masya Allah ya. Di sini sudah disertakan juga doa Khatmil Quran. Ya, ini ya, sahabat ya. Kalau sahabat sekalian mengikuti pembelajaran dari Ustadz Anwar setiap hari Selasa dan Kamis, ya, belajar metode ini, ya, saya kira sahabat ya ini sudah menghafalkan ini. Ini ada doa Khatmil Quran yang dibaca ya dengan lagu yang familiar yang biasa kita dengarkan. Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat ikuti saya ya. Sahabat bisa mengikuti. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, saya Ustadz Iskandar ya, di dalam menyampaikan tadi kita belajar irama ros. Bila ada kekurangan ya, kekhilafan, saya mohon maaf. Dan sahabat, kita terus semangat ya belajar Al-Quran sesuai dengan tagline Anaba, bahwa belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Mudah, dan menyenangkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.